Ya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Hilman di channel Muhammad Hilman, channel yang akan membantu kalian dalam belajar matematika, fisika, kimia dengan cara membahas konsepnya, membahas soalnya, kemudian ada trik cepatnya. Di video kali ini masih tentang jarak titik ke garis pada kubus ya. Nah, cuma nanti ini akan terbentuk jarak titik ke garisnya ini menyelesaikannya dengan bantuan segitiga sama kaki. Ya, coba kita bahas ya. Jarak A ke BP. Nah, jadi kalau kita hubungkan B ke P, nah ya, hubungkan B ke P. Kemudian A ke P. Nah, BP apakah sama dengan AP? Ini yang jadi pertanyaan. Coba kita lihat ya. Untuk menentukan dari B ke P kan bisa saja melewati jalur ini ya. BC itu adalah rusuknya, CG itu rusuknya, GC adalah setengah rusuk. Sama halnya dari A ke P bisa saja melewati jalur ini. Rusuk, E ke A rusuk, E ke H juga rusuk, H ke P adalah setengah rusuk. Jadi ternyata dari A ke P dengan dari B ke P jalurnya sama ya, sama-sama nilainya ya. Jadi RR setengah R untuk AP, BP juga RR setengah R. Makanya AP dengan BP pasti sama panjang. Nah, AB adalah rusuknya ya, rusuknya. Makanya ini segitiga ABP adalah segitiga sama kaki. Oke, sebelum saya lanjutkan pembahasannya, silakan kalian subscribe kemudian aktifkan notifikasi loncengnya sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini agar channel ini terus berkembang, membahas materi dan soal dengan trik cepatnya. Ya, kita coba pembahasannya seperti apa ini. Kita lihat APB itu adalah segitiga sama kaki. Jadi kalau digambar, gambar ulang lah ya. Nah, digambar ulang. Nah, di sini adalah P-nya. AB. Nah, AB. Nah, PA sama PB adalah segitiga sama kaki dengan kaki-kakinya adalah AP sama PB gitu ya. Nah, BA adalah rusuknya. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana cara menentukan panjang PB gitu ya. Nah, PB itu kita bisa gunakan, cari aja dulu BG-nya. Nah, ini kita hubungkan BG ya. Nah, B ke G gitu ya. Nah, kalau seperti kalian lihat di sini terbentuk BGHA ini terbentuk bidang diagonal pada kubus ya. Jadi BGHA terbentuk bidang diagonal pada kubus. Ingat di video sebelumnya sudah dibahas bidang diagonal pada kubus berbentuk persegi panjang, artinya sudut pada persegi panjang selalu siku-siku. Nah, sudut BGH ya, itu adalah sudut persegi panjang, maka BGH adalah sudut siku-siku. Artinya BP ya, BP itu adalah sisi di hadapan sudut siku-siku. Ya, benar ya. Sisi di hadapan sudut siku-siku adalah sisi miring. Makanya ini bisa kita cari BP-nya menggunakan rumus Pythagoras ya. Dengan terlebih dahulu nyari BG dulu ya. Nah, BG itu adalah diagonal sisi. Nah, rumusnya adalah R akar 2. R-nya adalah 6, jadi 6 akar 2. Ya. Kemudian GP adalah setengah R ya. Jadi GP adalah setengah R, setengah rusuk, berarti setengah dikali 6. Jadi berapa ini? 3 cm. Nah, tinggal nyari BP. Nah, BP-nya adalah akar kuadrat dari mencari sisi miring, caranya ditambah ya. Mana tambah mana, BG kuadrat ditambah GP kuadrat ya.
BG kuadrat adalah 6 akar 2 kuadrat ditambah GP kuadrat adalah 3 kuadrat. Nah, ini akan jadi 6 dipangkatkan 2 jadi 36, akar 2 pangkat 2 jadi 2, ditambah 3 pangkat 2 itu 9. Nah, ini 36 kali 2 72 ya. 72 ditambah 9 sama dengan akar 81. Akar 81 adalah 9. Artinya di sini BP-nya 9, PA-nya juga sama ya, 9. R-nya rusuknya adalah 6. Ya. Untuk menentukan jarak A ke BP, berarti kalau kita tarik ini, nah, perhatikan ya, kita tarik dari A ke garis BP. Nah, gitu ya. Nah, ini jarak A ke BP ya. Ini membentuk sudut siku ya, gitu ya. Nah, jadi nanti ini kalau diaplikasikan, anggaplah jarak A ke BP AO aja ya. Jadi yang dicari adalah AO. Maka ini ke sini. Nah, ini yang dicari. Ya, AO. Lalu bagaimana cara menentukan AO? Nah, di video sebelumnya saya sudah membahas kalau segitiganya sama kaki, sebenarnya untuk mencari jarak titik ke garis itu bisa menggunakan rumus Pitagoras. Iya, ya. Kalau yang ditanyanya adalah jarak titik P ke AB gitu ya. Ini bisa langsung menggunakan Pitagoras. Misalkan nih jarak titik A ke PB. Nah, misalkan gini. Nah ini pasti membentuk sudut siku-siku ya. Tinggal nanti kalau kita lihat, ini kan anggaplah jarak P ke AB adalah PQ aja lah ya. Nah, PQ itu ada di antara kaki-kaki pada segitiga sama kaki. Makanya untuk mencari PQ bisa pakai rumus Pitagoras. Dan yang ini nih, AQ adalah setengahnya dari 6. Jadi ini 3, ini juga 3. Kalau yang ditanya jarak P ke AB bisa langsung menggunakan Pitagoras gitu ya. Tapi kalau yang ditanyanya adalah garis tinggi yang lain ya, yaitu AO di sini. Nah, itu nggak bisa menggunakan rumus Pitagoras. Jadi menggunakan rumus apa? Rumus luas segitiga ya. Jadi luas segitiga. Nah, ini kenapa sih AO nggak bisa langsung pakai rumus Pitagoras? Karena AO itu tidak membagi alas BP menjadi sama panjang ya. Kenapa? Karena AO itu tidak di antara tidak di antara sisi kaki-kakinya. Kalau kita lihat AO di antara AB 6, sedangkan AP adalah 9. 6 dan 9 itu tidak sama. Artinya bukan, yang 6 ini adalah bukan kaki pada segitiga sama kaki. Jadi nggak bisa ya. Jadi kita pakai rumus lain, yaitu luas segitiga sama dengan luas segitiga. Nah, yang ini ya. Nah, luas segitiga rumusnya adalah alas kali tinggi bagi 2 ya. Ini alas kali tinggi bagi 2. Nah, ini 2-nya dicoret aja lah ya. Nah, karena sama. Kemudian alas 1, yang ini tinggi 1, ini alas 2, ini tinggi 2. Alas 1 anggaplah AB gitu ya. AB-nya sudah ada 6. Tinggi 1 yaitu yang tegak lurus dengan AB adalah PQ ya. Nah, PQ-nya bisa dicari dulu. Nah, tinggal pakai Pitagoras ya. PA kuadrat gitu ya, dikurangi PAR kuadrat maksudnya. AR kuadrat, AQ kuadrat maksudnya. Ya. PA kuadrat dikurang AQ kuadrat. Maka PA-nya adalah 9 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Ini akan jadi 81 dikurang 9 akar 72. 72 itu adalah 9 kali 8. Akar 9 adalah 3. Oh, salah, jangan 9 kali 8 deh. 36 kali 2 aja ya. Supaya langsung sederhana. 36 kali 2. 36, akar 36 adalah 6, jadi 6 akar, sisa di dalam akar 2 ya, 6 akar 2. Masukkan ke sini. Alas 2-nya adalah PB gitu ya. Tinggi 2-nya adalah yang kita cari ya, AO. Jadi jarak antara A ke BP, nah ini ke BP
Ini sama dengan AO ya. AO-nya yang kita cari. Oke, AB-nya adalah AB-nya adalah 6 gitu ya. Kali PQ-nya 6 akar 2, PB-nya adalah 9, AO-nya yang kita cari. Tinggal dicoret aja ya. 6 dengan 9 sama-sama dibagi 3. 6 bagi 3 adalah 2. 9 bagi 3 3. 2 kali 6 adalah 12 ya. 12 akar 2 sama dengan 3 kali AO ya, 3 AO. Tinggal dicoret lagi. 3 bagi 3 1. 12 bagi 3 adalah 4. 4 kali akar 2 adalah 4 akar 2 sama dengan AO. Selesai. Jadi ini jawabannya. Tapi caranya panjang ya. Ini menggunakan 3 langkah. Pertama ya, cari dulu BP gitu ya. Kemudian cari PQ, kemudian menggunakan rumus luas segitiga. Sebenarnya ada nggak sih trik cepatnya? Ada ya. Jangan khawatir, ada trik cepatnya. Oke, kalau kalian ingin tahu trik cepatnya, simak baik-baik trik cepatnya. Oke, kita coba trik cepatnya ya. Nah, AO ini ada di segitiga sama kaki APB gitu ya. Nah, AO itu adalah garis tinggi, salah satu garis tinggi pada segitiga sama kaki, tetapi garis tinggi ini tidak terletak di antara kaki-kakinya ya, karena di sini AB-nya 6, PB-nya adalah tadi kan sudah PA-nya ya, PA-nya adalah 9 tadi ya. PA-nya adalah 9. Nah, artinya garis L atau garis AO ini dan garis K ya, itu garis tinggi yang tidak terletak pada kaki-kaki segitiga sama kaki ya. Soalnya di sini 9 dengan 6 itu beda panjangnya ya. Maka untuk mencari L atau K ya, dan panjangnya sama nih, L sama K ya, L sama dengan K, cukup begini aja. 2/3 A akar 2. A-nya adalah alas segitiga sama kaki yang memiliki tinggi T gitu ya. Jadi alas segitiga sama kaki yang memiliki tinggi T. T itu apa sih? Tinggi segitiga sama kaki yang terletak di antara kaki-kakinya, yaitu sisi yang sama panjang, yaitu 9 dan 9 ya, yang memiliki tinggi gitu ya, sama dengan T ya. Itu ya maksudnya ya. Nah, di sini dalam hal ini A itu adalah rusuknya gitu ya. Jadi A itu sama dengan rusuknya. Rusuknya adalah apa? 6. Ya tinggal begini aja, 2/3 A-nya adalah 6, 6 akar 2. Tinggal 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2, 2 kali 2 adalah 4 gitu ya. Jadi 4 akar 2. Selesai. Jadi kalian tidak perlu repot-repot ya menghitung dengan cara yang panjang gitu ya. Panjangnya karena kalian harus menggunakan rumus Pitagoras. Itu yang membuat panjang. Coba kita lihat ya pembahasan awalnya. Nah, ini kan aja kalian harus menentukan PQ-nya terlebih dahulu ya, kemudian BP-nya menggunakan rumus Pitagoras ya. Kemudian setelah itu digunakan rumus luas segitiga ya. Jadi ada 3 langkah, kurang lebih 3 langkah untuk menyelesaikannya. Nah, ini cuma 1 langkah. Kalian bisa kerjakan kurang dari 10 detik gitu ya, kalau kalian menghitung cepat ya. Kalau kalian menghitung dengan cepat. Nah, ini pakai rumus ini. Ini kurang lebih ya di bawah 5 detik ini kalau kalian cepat ya menghitungnya. Nah, berguna sekali ya. Nah, ini trik ini berguna kalau kalian menemukan soal ya, menentukan jarak titik ke garis yang titik ke garis itu bukan merupakan tinggi segitiga yang diapit kedua kaki-kakinya, atau bukan tinggi segitiga yang terletak di antara kedua kaki-kakinya, atau sisi yang sama panjang pada segitiga sama kaki. Jadi kalian bisa gunakan rumus ini ya, itu ya. Nah, bila mana kalian suka dengan trik cepat ini,
silakan kalian like, kemudian share ke teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa subscribe, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, untuk penurunan trik ini ya, penurunan trik cepat ini mungkin itu ditunda ya, ditunda. Nah, di video-video selanjutnya silakan kalian lihat video selanjutnya untuk mendapatkan penurunan rumus ini ya, gitu. Oke, untuk latihan soalnya silakan kalian lihat latihannya. Ya, ini latihan soalnya ya. Tentukan jarak titik G ke garis HO ya. Silakan kalian coba. Kemudian kalau sudah ketemu jawabannya, silakan kalian tulis di kolom komentar ya. Nah, bila mana kalian ada pertanyaan mengenai pembahasan video kali ini, silakan kalian tanyakan. Oke, sampai sini saja pembahasannya. Selamat belajar.